Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita yang sementara ini, yaitu kehidupan kita di dunia ini, selain kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan manusia, wal insan, dan manusia, illa liya'budun, kecuali mereka menyembah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bentuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan untuk menimbulkan beberapa sifat dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat khauf dan roja. Khauf, bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roja adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila sifat kedua ini tergabung dalam hati kita, tergabung dalam diri kita, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kedua sifat ini kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan bagaimana? Harapan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal. Khawatir bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila khauf dan raja ini telah bergabung dalam diri kita, maka seluruh amal ibadah kita akan perbuat dengan hati-hati. Akan kita buat dengan hati-hati, sehingga sholat kita sholat dengan sungguh-sungguh. Ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita zakat dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Inilah buah daripada khauf dan raja kita. Dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan dunia ini haruslah kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita haruskan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bil ma'asi. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika bernaik, apa sebabnya? Yaitu dia meningkatkan amal dia. Apabila amalnya meningkat, maka imannya pun akan meningkat. Apabila amalnya menurun, yaitu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya pun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian iman, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puasa begitu juga. Bahkan amal-amalan yang lainnya, bahkan ketika dia bersedekah, dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada situasi yang lain, dia ini mensirrikan sedekah dia karena untuk menjaga dirinya dari riya, sehingga tangan kirinya diumpamakan tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan pada waktu yang lain, ketika misalnya orang-orang banyak yang tidak sedekah, maka dia mengeluarkan sedekah secara terang-terangan untuk memotivasi temannya, untuk memotivasi orang lain untuk bisa bersedekah. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita perbaiki lagi muamalah kita, transaksi kita, jual beli, sewa menyewa, seluruh transaksi muamalah kita perbaiki. Kemudian muasyarah, pergaulan kita bagaimana juga kita perbaiki. Pergaulan kita kepada orang tua, kepada ulama, kepada yang sebaya, kepada yang lebih muda kepada kita, ini harus kita perbaiki. Maka apabila imaniah kita tadi telah kita perbaiki, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, kemudian ibadah kita seluruhnya, kemudian muamalah kita, muasyarah pergaulan dengan sesama muslim, bahkan pergaulan dengan orang-orang kafir, bahkan pergaulan dengan yang tidak sejenis dengan kita, bergaul dengan binatang, bagaimana adab kita terhadap binatang. Kemudian apabila tersebut kita laksanakan dengan betul-betul, maka akan berbuah namanya akhlak. Apabila akhlak kita baik, maka seluruhnya pun akan baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akar daripada semuanya ini yang sudah saya jelaskan tadi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sifat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala, serta kita yakini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya kita menjaga atau kita melihara bagaimana iman kita, ubudiyah kita, muamalah kita, muasyarah kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.